Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah akan segera kita mulai acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru SD Islam PB Sudirman tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam PB Sudirman Bapak Edi Sumarno SPD, yang kami hormati kepala sekolah dari TK-TK yang hadir pada pagi hari ini. Ada Miss Bernita dari At-Taqwa, ada Miss Win dari TK Aisyah Cipayung, kemudian ada Miss Yuyun dari TK Igal, dan ada Miss Meti dari TK Abata. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Segala puji yang sempurna kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada Rasul pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan informasi sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam PB Sudirman yang insya Allah pada kesempatan yang mulia ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Edi Sumarno SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Guru atau Kepala Sekolah dari TK Aisyah Cipayung, dari TK Ike, dan dari TK At-Taqwa, dan dari TK Abata, yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayah bunda dari orang tua dari TK-TK yang kami sebutkan tadi. Alhamdulillah kita pada pagi menjelang siang ini, kita dari SD Islam PB Sudirman bisa menyelenggarakan sosialisasi program-program sekolah berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TK 4TK Aisyah, Eagle, At-Taqwa, dan Abata yang telah ikut berpartisipasi dan juga mengundang orang tua yang pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini bisa bergabung di acara yang kami selenggarakan ini. Dan memang untuk pagi hari ini dan hari ini memang dikhususkan hanya untuk 4 TK tersebut. Namun demikian, lain waktu kami ada acara yang sama yang bisa mengundang dari beberapa TK yang ada, yang sudah biasa putra-putri dari TK-TK tersebut
masuk di SD Islam PP Sudirman. Dan kami juga nanti berencana untuk juga mengundang dalam acara Zoom meeting itu dengan kepala sekolah atau Bapak Ibu guru dari TK-TK rekanan kami. Itu Bapak Ibu sekalian, namun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena undangan jam 9 dan baru kami mulai menjelang pukul 10 ini karena kami memang masih menunggu beberapa orang tua yang akan bergabung pada acara kami. Baik Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, yang saya hormati, kita langsung saja mohon izin untuk share screen yang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu khususnya dari Kepala Sekolah TK dan Ibu Guru dari TK sudah biasa putra-putrinya masuk di SD Islam PP Sudirman, tapi kami belum berkunjung ke sana juga, mungkin sudah diberikan leaflet atau brosur dan yang lain-lain, tetapi mungkin belum tahu semuanya tentang apa yang ada di SD Islam PP Sudirman. Karena itu pada pagi hari ini saya dari SD Islam PP Sudirman akan menjelaskan sedikit tentang SD Islam PP Sudirman. Baik Ayah Bunda dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah misi dari SD Islam PP Sudirman, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan Islami yang berprestasi, berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan lingkungan, serta mampu bersaing secara global. Ini misi yang akan diemban oleh SD Islam PP Sudirman. Dan alhamdulillah dengan misi yang kami canangkan ini, beberapa tahun ini dan bahkan tahun ini di musim pandemi, murid-murid kami dari SD Islam PP Sudirman sudah mampu bersaing juga secara global, baik itu nasional maupun internasional. Ini adalah putra-putri kami dari SD Islam PP Sudirman yang telah memenangi beberapa event pertandingan. Ini adalah bidang sains dan matematika, karena kalau internasional tentu yang diperlombakan itu hanya bidang sains dan matematika. Ini adalah bidang anak yang memang menjuarai di bidang matematika, dan ini adalah anak yang menjuarai bidang sains, dan ini yang baru di musim pandemi ini juga bisa meraih kejuaraan, berbagai macam kejuaraan di bidang matematika. Nah, ini Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, jadi kami SD Islam Sudirman dengan visi ini alhamdulillah sudah mendekati tercapai secara keseluruhan. Baik, kami teruskan visi misi kami, ada 8 visi misi, ada 8 misi yang kami emban di sini dan harus kita capai. Ada yang paling utama adalah kita memang nanti selengkapnya mungkin Ayah Bunda bisa membuka di website kami untuk mempelajari visi-visi semuanya. Cuman memang kami yang utamakan adalah dalam pembelajaran, dalam pembentukan pembelajaran yang kita terapkan ke setiap hariannya adalah utamanya adalah membentuk kepribadian yang tangguh berdasarkan imtak dan iptek. Ini Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian yang memang utama dari misi kami yang diterapkan di sekolah kami. Ini Bapak Ibu nanti bisa lebih mungkin membacanya itu bisa melalui website untuk seterusnya yang karena tidak bisa kami uraikan satu persatu. Berikutnya kami SD Islam PP Sudirman ada beberapa keunggulan yang selama ini kami punya dan kami kembangkan. Adalah pertama, sekolah kami adalah merupakan sekolah koalisi regional Siamio.
Artinya bahwa sekolah kami memang mempunyai jaringan kerjasama dengan berbagai sekolah yang berada di ASEAN ataupun di Asia dalam pengembangan kualiti pendidikan di bidang pendidikan, untuk kualitas di bidang pendidikan. Sehingga kami dari tahun 2002 kami sudah diberikan oleh pemerintah adalah menjadi sekolah koalisi regional Siamio, dan mulai dari tahun tersebut, tahun 2002, kami sudah memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai negara. Bahkan ketika tahun 2006, SD Islam PB Sudirman sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan salah satu sekolah di Korea Selatan. Dan sampai sekarang ini, kegiatan sekolah koalisi itu kita masih jalankan dan masih mempunyai hubungan kerjasama dengan sekolah-sekolah, terutama sekarang adalah sekolah di ASEAN. Dan kita memang memiliki beberapa sekolah yang nanti beberapa sekolah yang memiliki hubungan kerjasama yang baik. Nanti di belakang itu ada. Nah, kecuali itu kami adalah sekolah yang sampai saat ini masih menyelenggarakan program layanan percepatan belajar atau akselerasi, atau yang sekarang untuk SMP, SMA adalah untuk layanan program sistem kredit semester atau SKS. Nah, ini sudah dimulai dari tahun 2001 untuk proses percepatan belajar. Bahkan mungkin dari putra dari TK Eagle, putra dari Ibu Yuyun, itu juga salah satu putranya itu dulu juga masuk dalam program percepatan belajar ini. Nah, berikutnya mulai tahun 2008 atau 2009, kami memiliki program yang yaitu program kelas bilingual. Adapun program kelas bilingual dan percepatan belajar ini kita mulai ketika nanti putra-putrinya itu masuk di kelas 3. Tentu dalam memasuki untuk program layanan ini nanti melalui proses seleksi, karena ini adalah merupakan program layanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Berikutnya adalah kita adalah sekolah swasta, memang sekolah swasta yang berbasis Islam, dan alhamdulillah tenaga pendidik kami itu semuanya memang sudah berkualifikasi S1, bahkan ada yang sudah banyak yang sudah S2. Tenaga pendidik kami juga tidak diragukan lagi untuk penguasaan ICT dalam menunjang pembelajaran baik pada masa sekarang di musim pandemi ini atau keseharian di pembelajaran biasa. Sarana prasarana kami ya cukup standar, semuanya itu tersedia, baik itu proses untuk pembelajaran maupun segi-segi untuk keamanan. Peserta didik ya cukup banyak yang kami miliki saat ini. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini peserta didik kami 1.276. Dan ini karena memang kami mengurangi untuk rasio kelas. Biasanya rasio kelas itu yang sesuai dengan standar pemerintah itu 32 atau 30 ke atas untuk SD, tetapi untuk di SD PB Sudirman satu kelas itu paling banyak 26, bahkan kelas-kelas program tertentu itu hanya 20 anak, sehingga kami itu mudah untuk melayani. Itu untuk sedikit tentang keunggulan sekolah kami. Berikutnya tujuan tidak kami bahas. Nah, ini sama yang seperti tadi, program-program unggulan, ada kelas akselerasi, ada bilingual. Dan untuk sekarang kami sudah buka kelas baru, yaitu program bernuansa agama. Kecuali itu, kita juga di sekolah ini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada program pengembangan tahfiz Quran,
itu kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diajarkan pada eskul. Ada eskul tahfiz Quran dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan kita setiap tahun pada acara akhir tahun pelajaran itu ada acara wisuda khusus untuk tahfiz-tahfiz dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya tentu karena kita adalah sekolah swasta Islam tetapi nasional, artinya juga mengembangkan kurikulum nasional full ditambah dengan kurikulum yayasan yang bernuansa agama tentu. Nah, kami bersyukur, tetapi kami bersyukur bahwa setiap tahun kami bisa memvisuda tahfiz-tahfiz ya tidak tahfiz dari juz 1 sampai 30 tentunya. Ini kami yang di wisuda ada tahfiz yang juz 30, juz 29, bahkan ada yang juz 28. Nah, ini setiap tahun kita sampai 70 anak, 80 anak gitu. Yang terakhir kami sampai 70 lebih, itu hanya anak kelas 4, 5, dan 6, itu saja jumlahnya seperti itu. Nah ini adalah program-program unggulan yang kami kembangkan di sini. Berikutnya tentu dengan banyak juga ekstrakurikuler yang masing-masing kelas itu ada pengembangan ekstrakurikuler, level kelas itu ada pengembangan ekstrakurikuler tersendiri, tetapi ada ekstrakurikuler yang umum yang bisa diikuti oleh semua anak. Nanti kita bahas di belakang. Berikutnya dari SD sampai PP Sudirman dengan murid yang banyak tadi, tentu kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam mengelola sekolah ini. Kalau bekerja sendiri dengan mempunyai murid 1.276, sedangkan guru dan karyawan itu sampai 105, itu tentu kepala sekolah tidak bekerja sendiri. Tentu banyak yang dibantu oleh ada 4 wakil yang itu yang menangani kurikulum, menangani kesiswaan, menangani sarana prasarana, dan menangani bidang agama. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan sesuatu, kalau sudah menjadi murid SD sampai PP Sudirman, tidak harus menunggu ketemu kepala sekolah, mungkin bisa saja tentang pembelajaran, tentang yang lain bisa menghubungi dengan wakil kurikulum. Tentang kesiswaan dan sebagainya ada yang menangani wakil kesiswaan dan sarpras dan agama. Dan ini juga dibantu masih ada staf-staf dari bidang kurikulum, ada staf kesiswaan, ada staf sarpras, ada staf agama, bahkan untuk tiap-tiap kelas pun ada ketua kelasnya yang dinamakan koordinator kelas, yaitu ada kelas 1 karena ada 8 kelas ada koordinatornya, begitu juga sampai kelas 6 itu semuanya ada koordinatornya. Nah itu ayah bunda sekalian, jadi organisasi di sini sudah sebegitu diaturnya, mudah-mudahan untuk melayani semua kepentingan dari peserta didik itu bisa terlayani dengan maksimal. Berikutnya, nah ini layanan yang sudah kami sampaikan tadi, layanan pendidikan yang ada, kami pertegas lagi bahwa untuk percepatan belajar dan program kelas bilingual dan kelas agama, nanti akan kita laksanakan, kita layani adalah ketika anak nanti sudah naik kelas 3. Nah ini adalah hanya merupakan layanan, jadi hanya melayani peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang tentu yang paling tinggi adalah yang masuk program akselerasi karena di situ memerlukan anak-anak yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata temannya. Diukur dengan hasil psikotes dilihat dari IQ, EQ dan SQ-nya. Nah ini untuk program-program, ketiga program ini hanya layanan,
tidak dipaksakan, tetapi tidak memaksakan juga. Artinya kalau memang anak yang melalui seleksi psikotes yang dilakukan oleh psikolog, psikolognya pun psikolog tertentu, artinya psikolog yang memang ada asosiasi dengan sekolah. Setiap anak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi, tetapi yang menentukan adalah hasil dari seleksi tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, nanti ini kalau sudah di kelas 3. Berikutnya ini ada struktur kurikulum yang ada di SD Islam PP Sudirman. Jadi di sini yang kami sampaikan adalah untuk pembelajaran agama, karena kita memang sekolah Islam, itu ada 6 jam per minggu, ditambah lagi dengan pembelajaran Al-Quran atau Iqra per minggu 4 jam. Jadi 1 minggu untuk pembelajaran agama ditambah Iqra itu 10 jam untuk kelas 1 dan kelas 2, dan untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu ada 9 jam. Nah, ini kami memang dengan tadi keunggulan Tafis itu, maka kami memang dari kelas 1 itu sudah mulai memetakan mana yang anak yang memang sudah khatam Iqroknya, mana yang sedang mulai Iqrok 2, Iqrok 3, dan sebagainya itu memang sudah kami petakan dan kami layani. Setiap kelas itu ada 4 pembimbingnya. Ada 4 pembimbingnya untuk melayani tiap kelas dengan jam yang berbeda, dan ini juga jam yang masuk dalam jadwal pelajaran. Karena itu di SD Islam PP Sudirman itu waktu pembelajarannya itu dari 6.45 sampai pukul 13.00 untuk kelas 1 dan kelas 2. Itu berlaku dari hari Senin sampai hari Kamis, sedangkan untuk hari Jumat pukul 06.45 sampai pukul 10.30. Itu mengapa di SD Islam Sudirman itu jam pelajarannya itu lebih lama dibandingkan mungkin sekolah-sekolah tertentu. Karena memang di sini ada tambahan di agama untuk membaca Al-Quran saja 4 jam. Dan itu kami tetap melaksanakan pembelajaran praktek komputer itu dimulai dari kelas 1. Dan sarana prasarana juga kami siapkan karena memang kami di sekolah memiliki 2 ruang lab komputer, yang 1 ruang untuk kelas 1, 2, 3, yang 1 ruang lagi untuk kelas 4, 5, 6. Kami tetap, karena misi kami tadi adalah berwawasan iptek juga, maka jadi kami tetap pembelajaran komputer ini tetap kami laksanakan. Di samping itu, untuk pembelajaran bahasa Inggris, untuk kelas-kelas 1 sampai kelas 6 yang artinya yang khusus, yang biasa itu semuanya mendapatkan pembelajaran 1 minggu itu 4 jam. Itu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, yang mungkin yang berbeda dengan sekolah-sekolah tertentu, memang kami tetap melaksanakan pembelajaran yang kita utamakan, yaitu pembelajaran agama yang ditunjang dengan pembelajaran pembacaan Al-Quran dan Iqroknya, dan yang menunjang lagi pembelajaran bahasa Inggris dan masih didukung dengan pembelajaran komputer. Berikutnya, nah ini kami memang untuk metode pembelajarannya adalah kita namakan sistem Totality Study School, yang di mana dalam metode sistem ini kita memang mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak, baik itu intelijennya, baik itu spiritualnya ataupun emosionalnya. Itu kita memadukan 3 ini dalam proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang dikembangkan, yang kami kembangkan di sini. Berikutnya, apa yang untuk pengembangan dari memadukan yang tadi, spiritual, intelligent, dan emosional tadi. Nah, kita memang mengembangkan karakter
karakter dari peserta didik. Jadi tidak hanya menanamkan intelijensinya saja, tetapi kita mengembangkan karakter, pembinaan karakter yang nanti akhirnya dari pembiasaan yang kita terapkan itu akan terbentuk karakter pada diri anak. Ini harapan kami sesuai dengan misi kami, itu seperti itu. Nah, kita memang di sini ada pembinaan baca tulis Al-Quran tadi dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu sudah kami laksanakan, dan praktek sholat berjamaah bagi kelas didik kelas 1 sampai kelas 6, tetapi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu jamaah sholatnya itu di kelas masing-masing, sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 itu berada di masjid, harus sholat berjamaah di masjid, baik itu sholat duhur ataupun sholat duha, karena kami ada pembiasaan setiap jam istirahat kita arahkan anak-anak itu untuk sholat duha. Yang kelas 3 sampai kelas 6 memang sholat duha pun di masjid. Tetapi untuk kelas 1, 2 itu masih berada di dalam kelas karena masjid kami itu digunakan dari tingkat SD sampai SLTA. Sehingga tidak memungkinkan untuk kelas 1 berada ikut di masjid. Tetapi untuk kelas 1 sampai kelas 6 ada pembinaan khusus yang misalnya kelas 1 pembinaan sholat jamaah, pembinaan yang lain itu kita dilaksanakan juga di masjid untuk pembinaannya. Itu Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian. Nah, kenapa tadi kami mulai jam pelajarannya itu jam 06.45? Nah, diharapkan di pagi hari itu kita sudah mulai dengan membaca Al-Quran. Jadi jam 6.45 itu belum mulai pelajaran, tetapi mulai dengan istilahnya itu ngaji untuk membaca Al-Quran. Dan nanti ada juga surat-surat pendek yang menjadi target tiap kelas, dan ada doa-doa harian juga yang menjadi target untuk tiap-tiap kelas itu berbeda-beda. Begitu juga surat pendek tiap kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 itu mempunyai target yang berbeda-beda. Nah, itu untuk tadarus Al-Quran. Dan memang kita kembali lagi bahwa kita adalah sekolah Islam yang memang yang tadi untuk membentuk imtaknya tadi. Dan kami programkan memang untuk kelas 3 yang naik kelas 4 itu wajib sudah mampu membaca Al-Quran. Tidak lagi untuk masih ikrok berapa, 6 atau 5, tapi kami tuntaskan di kelas 3 naik kelas 4 itu untuk bisa baca Al-Quran. Sudah pegangannya itu Al-Quran. Nah, guru-guru Al-Qur'annya pun kita juga mendatangkan dari luar, bukan guru dari agama Islam yang ada di sekolah untuk pelajaran agama, sedangkan untuk guru Al-Qur'an dan ikroknya itu kita mendatangkan dari luar, tetapi masuk dalam pembelajaran. Di samping itu untuk pengembangan spiritual tadi juga kami ada pembinaan yang namanya Mabit, yaitu Malam Bina Iman dan Takwa, yang itu dilaksanakan dari kelas 3 sampai kelas 6 juga. Bahkan dalam Mabit itu namanya Malam Bina Iman dan Takwa, anak harus bermalam di sekolah dengan kelas 3 di sekolah, kelas 4 di sekolah, kelas 5 sudah di luar, kelas 6 pun sudah di luar. Ini dalam penanaman ke segi spiritualnya tadi. Di samping itu, karena memang jam belajar kami dari Senin sampai hari Jumat, tetapi yang hari Jumat sampai jam 3 itu hanya kelas 6, sedangkan kelas 1 sampai kelas 5 pada hari Jumat itu pulang pukul 10.30, sedangkan kelas 6 tetap pada pukul 14.45 atau bahkan sampai pukul 15. Nah,
pada saat hari Jumat tersebut, kelas 6 yang laki-laki itu sholat Jumat, sedangkan yang perempuan itu ada acara namanya pembinaan keputrian. Bahkan di musim pandemi ini kami SD Islam PB Sudirman juga masih mengadakan acara keputrian untuk kelas 6 dan kelas 5. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan, pembiasaan karakter keimanan itu yang kami laksanakan, itu sholat duha itu menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan, sholat berjamaah tadi, sholat Jumat, mabit, dan ketika Ramadan kita ada momen untuk pelaksanaan pesantren Ramadan. Lanjut, ini sudah... Nah, ini pembelajaran umum yang ini ada kelas reguler yang di luar, yang dikatakan kelas reguler itu di luar yang kelas bilingual dan akselerasi itu namanya kita biasa katakan kelas reguler atau kelas khusus. Untuk kelas 1, kelas 2 semuanya kelas sama. Jadi kelas 1A sampai kelas 1H karena kita namakan pakai abjad. Nah, itu masih kita campur semuanya. Jadi sama, maka dikatakan kelas reguler tadi. Nah, kita juga mempunyai laboratorium bahasa, ada laboratorium IPA. Laboratorium bahasa itu untuk bahasa Inggris yang karena memang laboratorium ini memang baru satu ruang yang kita miliki itu untuk kelas 4, 5, 6 dan kelas 3 itu yang pada program bilingual dan program akselerasi. Berikutnya ekstrakurikuler itu juga kami kembangkan di sini. Nanti banyak sih untuk ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain juga yang berkaitan dengan proses pembelajaran di SD Islam PB Sudirman. Lanjut, Pak Ansor, dibukakan yang Sismat, Pak Wendy, agak minggir dikit. Nah, untuk informasi pembelajaran dan mendukung pembelajaran di SD Islam PB Sudirman, itu menggunakan aplikasi tersendiri yang dinamakan aplikasi Sismart. Nah, aplikasi Sismart yang kita punya dalam melayani dalam pembelajaran tersebut. Informasi dari segala segi pembelajaran itu kita mempunyai aplikasi sendiri, yaitu namanya aplikasi Sismart. Nah, sehingga pada musim pandemi yang seperti sekarang ini, kami sudah tidak, artinya kesulitan untuk melayani dari proses pembelajaran dan sebagainya, karena kami memang memiliki aplikasi yang dinamakan aplikasi Sismart. Dan aplikasi Sismart ini tidak hanya melayani di musim pandemi ini, nanti di pembelajaran biasa pada tatap muka pun aplikasi Sismart ini tetap kami ada. Karena apa? Karena dengan aplikasi Sismart ini beberapa hal yang untuk komunikasi antara guru dan wali murid dan kontrol orang tua terhadap tugas-tugas anak dan sebagainya itu ada di sini. Karena dalam aplikasi Sismart ini ada tugas-tugas yang bisa diakses oleh semua anak dan diakses juga bisa dilihat dari orang tua. Karena untuk membuka dari aplikasi ini, setiap anak memiliki akun yang berbeda-beda dan setiap anak itu dapat 3 akun. Yaitu untuk anaknya itu sendiri, untuk orang tuanya, ayahnya, dan untuk ibunya, bundanya, itu juga bisa diakses itu. Sehingga orang tua ke depannya itu kalau sekarang mungkin nanya PR ke temannya tadi pembelajaran apa, sekarang orang tua nggak perlu nyari-nyari nomor telepon ayah bunda temannya, tapi bisa membuka di aplikasi Sismart, hari ini ada PR apa, atau tugas apa. Itu sudah ada tersedia di situ. Bahkan untuk pada musim pandemi ini
kehadiran anak bisa dilihat dari Sismart itu dengan difoto, itu bisa diupload fotonya di Sismart itu, termasuk Bapak Ibu gurunya juga bisa ngecek dari situ. Karena Bapak Ibu gurunya hanya bisa ngecek untuk kelasnya sendiri, terus kalau admin sekolah bisa ngecek keseluruhannya. Itu ayah bunda sekalian, jadi untuk pelayanan informasi pembelajaran kita memiliki aplikasi yang memang baru kami terapkan itu pada masa pandemi ini, tetapi bukan berarti nanti berhenti, ternyata bermanfaat sampai nanti proses tatap muka pun ini tetap kita gunakan karena sebagai informasi dan komunikasi antara orang tua dan guru. Tentang tugas-tugas itu lebih mudah di situ. Bahkan dari ibu bundanya atau ayahandanya dari kantor pun bisa ngecek, oh anak saya ada PR apa ya hari ini, ada tugas apa. Jadi anak nggak bisa ngelak lagi. Kalau sekarang kan punya tugas enggak, udah dikerjakan dan sebagainya. Tetapi ayah bunda bisa ngecek dari akunnya ayah bunda, ini ada tugas apa atau PR apa dari Bapak Ibu guru di sekolah. Itu untuk informasi pembelajaran. Tentang penilaian evaluasi pembelajaran ya seperti biasa, ada apakah penilaian akhir tahun, ada penilaian akhir semester, tetapi untuk di SD Siram Sudirman tidak mengenal ujian tengah semester, adanya pekan penilaian. Jadi setiap dua bulan kita mengadakan namanya pekan penilaian, sehingga untuk kontrol belajar anak itu dalam satu semester itu kita mempunyai melaksanakan 3 kali untuk yang dilaksanakan secara bersamaan dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya, nah ini yang tadi kami sampaikan, fasilitas-fasilitas. Kami sudah ada perpustakaan, juga sudah ada lengkap insya Allah buku-bukunya, komputer juga punya 2 ruangan, laboratorium IPA juga ada, lab bahasa juga kami lengkap, UKS dan poliklinik di yayasan juga tersedia, dan setiap ruangan dan lingkungan sekolah kami semuanya terpasang CCTV. Di kelas itu ada CCTV-nya, jadi terlihat itu di mana kelas yang kosong, di mana terjadi pembelajaran apa di situ, itu terlihat oleh pengawasan CCTV. Terutama yang sering memantau yang di situ kan kepala sekolah, kalau kelasnya yang buat pembelajaran itu ada 51, kan nggak mungkin itu keliling semuanya 51. Cukup dengan memantau CCTV sudah terlihat itu proses pembelajarannya. Bahkan yang di luar lingkungan sekolah pun semua terpasang CCTV di halaman, di lorong-lorong semuanya, depan kelas semuanya terpasang CCTV. Nah, dan di ruang kelas pun kami semuanya terpasang media pembelajaran. LCD sudah terpasang, audiovisualnya sudah terpasang. Semuanya ada di dalam ruangan kelas, jadi guru mau proses pembelajaran karena memang kita berbasis IT tadi, guru tinggal mau pembelajaran tinggal nyolok ke laptop, sudah terpasang LCD pembelajaran, LCD proyektornya itu sudah ada sudah terpasang paten di dalam setiap kelas. Begitu buka alat pembelajaran yang mendukung pembelajaran itu juga sudah kami siapkan di kelas. Itu ayah bunda sekalian untuk fasilitas yang ada di kami. Ya memang kami adalah sekolah yang dalam satu lingkup yayasan ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya satu kawasan itu ada TK, ada SMP, ada SMA, tetapi itu mempunyai lingkungan masing-masing. Bergabungnya itu ketika sholat berjamaah di masjid saja. Ini yang tadi saya sampaikan kerjasama edisi dalam Sudirman, tentu kita tidak hidup sendiri artinya, dan ingin berbenah diri juga dalam pengembangan baik itu kurikulum atau kemajuan sekolah, baik itu untuk sarana prasarana dan sebagainya. Kami juga
berkaca dengan sekolah lain dan memiliki hubungan kerjasama dengan sekolah lain. Kami juga sekolah-sekolah Muhammadiyah itu seperti Muhammadiyah 7 Bandung, kami juga ada kerjasama. Muhammadiyah 4 Surabaya yang sekolah yang sudah sekolah teladan internasional itu kami juga punya kerjasama dengan sana, dan kami juga mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain seperti Muhammadiyah Jogja itu ada Sapen, ada Muhammadiyah di daerah Bodon dan sebagainya. Kami juga memiliki hubungan dan kerjasama, dan guru-guru kami pun pernah berstudi banding di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kami sebutkan tadi. Nah, ini yang tadi kami sebutkan, kerjasama kami juga ada di luar negeri, yang Yisio Elementary School itu di Korea Selatan, dan itu kami juga pernah berkunjung ke sana dalam rangka homestay, dan dari Korea pun pernah berkunjung di SD Islam PP Sudirman. Nah, yang sekarang masih eksis dan selalu kita jalankan di setiap tahun, itu adalah yang berada di Malaysia, yaitu Sekolah Setiawangsa Kuala Lumpur, Sekolah Jalan 3 Selangor Malaysia, Sekolah Rendah Al-Amin Kuala Lumpur Malaysia, dan Sekolah Konven 2 Bukit Nanas Malaysia. Nah, ini yang memang setiap tahun kita laksanakan, saling kunjung-mengunjung antara sekolah-sekolah yang di Malaysia itu, saling berbagi kerjasama, terutama untuk sama-sama untuk memajukan sekolahnya masing-masing gitu. Nah, ini kerjasama dengan Malaysia itu bahkan setiap tahun kita saling kunjung. SD Sudirman itu juga hanya absen pada tahun 2020 ini. SD Islam Sudirman tidak berkunjung ke Malaysia karena memang pada tahun ini kan 2020 kan nggak boleh kemana-mana. Nah, ini yang waktu itu sudah direncanakan dan gagal akhirnya. Nah, untuk di Singapura ini ada madrasah namanya Madrasah Wak Tanjung, itu sekolah Islam di Singapura yang sudah berskala internasional juga. Baik, ayah bunda sekalian, nah ini yang tadi kami sebutkan ekstrakurikuler, tentu ada sekuler pencaksilat, ada marching band, ada taekwondo, ada panahan dan sebagainya, ada marawis, ada qosidah. Nah, ada ekstrakurikuler yang memang berbayar. Karena memang itu bekerja sama dengan luar gitu. Seperti taekwondo itu berbayar, artinya bayarnya langsung kepada pelatihnya. Terus yang berbayar lagi adalah panahan. Panahan karena bekerja sama dengan lembaga lain sehingga juga berbayar. Berikutnya yang berbayar lagi adalah robotik, itu juga berbayar karena memang itu perlu alat-alat yang dan kita memang kerjasama dengan lembaga lain pula. Nah, yang berbayar lagi yang marching band ini itu juga termasuk yang berbayar karena memang itu memerlukan operasional yang sangat besar. Kecuali itu semuanya untuk ekstrakurikuler tidak berbayar. Seperti marawis, qosidah, melukis dan sebagainya itu tidak berbayar. Yang dilaksanakan tidak bekerja sama dengan lembaga lain itu tidak berbayar. Nah, berikutnya itu Bapak, Ibu, Ayah Bunda sekalian tentang SD Islam PP Sudirman. Mungkin kalau penjelasan kami tadi kurang lengkap, kurang jelas, Ayah Bunda bisa buka website kami yang ada di di brosur-brosur, mungkin dari Bapak, Ibu, kepala sekolah yang ada di TK sudah membagikan atau bisa melihat di website kami, nanti ada website kami di situ. Yang terakhir, nah ini Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu tentu tentang PPDB yang tahun pelajaran 2021-2022. Kami untuk PPDB ini sudah buka sejak 2 November yang lalu. Untuk syarat-syaratnya berumurnya nanti di bulan Juli 2021 itu 5 tahun 6 bulan. Itu sudah boleh dengan dilengkapi ketika mendaftar nanti
yang terpenting ada akte dan kartu keluarga. Itu yang penting, misalnya belum ada foto itu tidak menjadi masalah. Yang jelas kalau sudah akte dan kartu keluarga. Kenapa? Karena nanti dimasukkan semua sekolah itu ada daftar Dapodik, namanya itu menggunakan nik anak itu yang kita ambil dari kartu keluarga. Maka itu syarat yang mutlak itu 2 ini. Nah, untuk berikutnya waktu pendaftaran kita ada bertahap-tahap, ketika ada berapa kita ada seleksi. Namun untuk yang seleksi, misalnya nanti ayah bunda itu mendaftarkan di bulan Desember ini, karena Desember ini tanggal 12 itu harusnya ada seleksi. Dan seleksinya itu yang biasa kita laksanakan adalah psikotes. Itu bukan hanya sebetulnya untuk penjajakan kesiapan masuk sekolah dasar. Namun untuk tanggal 12 Desember tersebut kita enggak melaksanakan psikotes karena memang pada bulan ini kan belum diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi kita tidak melaksanakan untuk seleksi psikotes yang menghadirkan putra-putri Bapak Ibu sekalian yang nanti berhadapan dengan psikolog atau tester kami. Itu kami tidak menghadirkan itu, tetapi nanti sebagai penggantinya dan nanti akan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu Kepala TK yang sudah mendaftar, bahwa sebagai penggantinya itu nanti meminta deskripsi rapot, kalau TK ada rapotnya itu dari TK, dan itu pertama yang untuk dilampirkan, yang kedua nanti hanya cukup mengirimkan video saja. Video dari anak tersebut, nanti ketika ayah bunda daftar dan mengembalikan formulir, ayah bunda itu akan dapat menjelaskan apa yang di video dari anak tersebut, apa yang diucapkan, apa paling seputar pengenalan nama saya, kayak seperti perkenalan saja. Dan nanti hanya ada beberapa hafalan surat yang nanti dihafalkan anak tersebut dan divideokan. Itu untuk yang proses yang Desember. Jadi enggak melalui psikotes karena memang untuk di musim ini kita belum, di sekolah pun belum ada pembelajaran tatap muka. Itu ayah bunda sekalian, untuk selanjutnya nanti kita yang seleksi di bulan-bulan berikutnya, Januari dan sebagainya, kita menunggu perkembangan. Ketika sekolah sudah tatap muka, kita bisa menghadirkan ayah bunda dengan putra-putrinya. Kalau memang belum tatap muka, kita masih menggunakan raport deskripsi yang ada di TK tersebut bersama yang tadi videonya. Itu ayah bunda. Nah, ini untuk biaya pendidikan di SD Syam Sudirman, formulirnya itu 500.000, SPP tiap bulan itu 1.040.000. 1.040.000 itu ketika di kelas 1 sudah termasuk uang kegiatan di kelas 1 dan daftar ulang ketika naik kelas 2. Jadi daftar kegiatan di kelas 1 apa? Karena biasa kita melaksanakan untuk menunjang pembelajaran di kelas, kita mengadakan pembelajaran di luar kelas seperti field trip dan outbound. Ya, itu sudah tidak membayar lagi. Nah, ketika naik ke kelas 2 biasa ini ada namanya daftar ulang. Itu yang kelas 1 naik kelas 2 itu juga sudah tidak membayar lagi. Itu sudah termasuk di dalamnya itu. Tetapi nanti kalau kelas 3, kelas 4, naik kelas berikutnya itu ada yang namanya bayar daftar ulang. Besarnya itu sebetulnya masih relatif kecil untuk
daftar ulang, dan dana kegiatan pun itu nanti kalau kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu juga bayar kembali. Hanya tidak terlalu besar, kegiatannya itu nanti disesuaikan dengan kegiatan di kelas dan akan disosialisasikan juga oleh guru kelasnya nanti. Kalau daftar ulang itu sekitar berkisaran antara 400.000 sampai 500.000. Itu yang sudah kami laksanakan untuk daftar ulang. Cuma kelas 1 naik kelas 2 tidak. Untuk dana kegiatan tiap kelas itu berbeda-beda. Jadi kisarannya itu bukan kelas 1, jadi kelas 3 ke atas sampai kelas 6, kisarannya dari 750.000 sampai 1.500.000. Kisaran itu saja untuk kegiatan-kegiatan di kelas nanti. Nah, uang PBDB-nya itu 17.500.000 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan 17.500.000 itu sudah termasuk pembayaran SPP bulan Juli. Jadi nanti ayah bunda ketika putra-putrinya sudah bergabung di SD Islam PB Sudirman itu membayarnya itu mulai bulan Agustus, karena bulan Juli itu sudah termasuk di PPDB. Itu masih dapat buku paket di kelas 1. Buku paket kelas 1 itu satu paket tema dari bahasa Inggris, agama, dan sebagainya, harganya lebih dari 1 juta. Lebih itu. Untuk seragam 6 setel, seragam ada seragam untuk hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Pramuka, dan olahraga. Itu seragamnya sudah jadi, tidak jahit lagi. Nah itu banyaknya ada 8 setel. Dan untuk yang wanita dilengkapi dengan kerudungnya atau jilbabnya. Itu ayah bunda sekalian untuk biaya-biaya pendidikan dan PPDB di SD Islam PB Sudirman. Nah mungkin ada ayah bunda mau tanya itu 17,5 itu langsung bayar atau gimana gitu, biasanya itu ya yang jadi pertanyaan. Nah yang 17,5 tersebut itu dibayarkan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi. Itu bayar 17.500.000. Tetapi ayah bunda itu bisa membayar 75% terlebih dahulu. 75% dari 17.500.000. Itu yang dibayarkan ketika setelah lulus seleksi atau sudah masanya bayar, dan yang sisanya yang 25% itu bisa dibayarkan sampai tahun pelajaran baru masuk gitu. Itu begitu masuk ya diberi tenggang waktu sampai bulan Agustus atau September, yang 25% itu diharapkan juga sudah harus dilunasi. Itu tentang pembayarannya. Dan proses seleksinya apabila Bapak Ibu, ayah bunda itu di bulan Desember ini nanti seleksinya tidak menggunakan psikotes, tetapi menggunakan apa yang kami sampaikan tadi. Jadi mohon maaf kepada Ibu TK atau Ibu guru dari TK, Kepala Sekolah TK. Jadi nanti putra-putri yang mendaftar ke SD Sudirman mohon diberikan surat rapot deskripsi untuk anak tersebut. Itu yang seperti biasa dibagikan kepada orang tua. Nah, itulah sebagai lampiran yang nantinya sebagai bahan untuk proses seleksi kami. Itu ayah bunda sekalian yang kami jelaskan pada kesempatan hari ini. Apabila penjelasan kami belum lengkap, ada yang perlu ditanyakan, kami setiap hari di sekolah itu buka dari jam 7.30 sampai jam 14.00 untuk hari Senin sampai Kamis, sedangkan untuk hari Sabtu kami buka pukul 8.00 sampai pukul 11.30. Itu kami ada panitia PPDB-nya dan standby di
kantor untuk penjelasan-penjelasan apabila ayah bunda itu ingin ada yang ditanyakan. Atau ayah bunda nanti juga bisa ngecek itu yang tadi kami sampaikan, benar enggak ini ada CCTV-nya, benar tidak di kelasnya itu ada LCD proyektor, benar enggak ya di sekolah itu ada lab-lab yang saya sebutkan tadi. Nah, ayah bunda bisa mengajak putra-putrinya untuk istilahnya ngecek apa yang kami sebutkan tadi. Itu saja ayah bunda yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bergabungnya ayah bunda pada acara yang kami selenggarakan. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Untuk sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan penjelasan seputar program-program yang ada di SD Islam PB Sudirman. Untuk fasilitas-fasilitas mungkin bisa kita tayangkan yang tadi sudah Pak Edi sebutkan apa saja. Fasilitasnya boleh ditayangkan Pak Ansor, silakan. Sambil menunggu ayah dan bunda yang mau bertanya, ya silakan. Dan bagi Bapak Ibu atau yang khususnya kepala sekolah dari TK, untuk orang tua nanti yang belum ikut Zoom hari ini, insya Allah nanti linknya akan kami kirim. Jadi yang tadi dijelaskan oleh kepala sekolah akan kami upload ke YouTube SD Islam PB Sudirman. Barangkali ada yang mau lihat seputar program yang ada di SD Islam PB Sudirman. Ini kita ada di taman. Taman ini tepat berada di gedung Abu Bakar. Di situ ada ruang TU, di gedung Abu Bakar ada ruang kepala sekolah dan termasuk ruang-ruang seluruh kelas 1 ada di gedung Abu Bakar terpusat. Nah, ini gedung Abu Bakar. Itu kita masuk, di situ ada ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah di situ. Jadi untuk ruang-ruang kelas 1 kita berpusat di gedung ini dari kelas 1A sampai kelas 1H. Dan di musim pandemi ini kita pun sudah sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ada di depan setiap kelas-kelas itu kita menyediakan tempat cuci tangan dan dilengkapi dengan sabun dalam rangka persiapan menyambut tatap muka dengan peserta didik. Di gedung Abu Bakar ya bunda, kita masih di gedung Abu Bakar. Ini masih ruang-ruang kelas 1A sampai 1H. Ini salah satu ruangan di SD Islam PB Sudirman. Tempat duduk sudah kita sesuai protokol berjarak. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh kepala sekolah bahwa kita memiliki laboratorium komputer. Jadi kita ada 2 ruang laboratorium komputer.
Ini lab bahasa biasanya dipakai untuk kegiatan belajar bahasa Inggris. Biasanya dipakai untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk kegiatan belajar bahasa Inggris memakai ruang lab ini. Kita ada ekskul angklung dan ini kita berada di ruang angklung. Di situ ada alat-alat marawis, ada alat-alat qasidah. Biasanya anak-anak ikut ekskul qasidah, marawis, angklung, dan biasanya kita tampilkan di acara-acara momen-momen sekolah, perpisahan, dan hari-hari besar Islam. Peraga untuk IPA, lab IPA ya Bapak Ibu ya. Kita berada di lab IPA. Untuk menunjang literasi anak, jadi kita punya ruang khusus, ruang perpustakaan SD Islam PB Sudirman. Dan untuk kegiatan-kegiatan sekolah, rapat-rapat untuk guru, rapat dinas, dan lain sebagainya, kita memakai ruang PKG. Ini untuk rapat-rapat guru dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Nah, sekarang kita akan menuju, sudah berada di gedung Utsman, tapi kita akan menuju ke lantai 3 gedung Utsman bin Affan. Di gedung ini kelasnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi untuk gedung-gedung di SD Islam PB Sudirman kita ada gedung Abu Bakar, gedung Umar bin Khattab, gedung Utsman bin Affan, gedung Ali bin Abi Thalib. Ini kita sudah berada di lantai 3 dan ini salah satu kegiatan belajar mengajar secara virtual menggunakan Zoom meeting kita biasanya. Dan yang tadi disampaikan bahwa untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita memakai aplikasi Sisma. Baik, kita sudah di toilet putra ayah bunda dan kita menyediakan ada 2 opsi. Barangkali ada yang tidak suka duduk dan kita pun menyediakan yang jongkok ya ayah bunda ya. Dan insya Allah selalu kita bersihkan setiap hari. Ini yang toilet putra ya ayah bunda ya. Toilet putri.
Baik, Ayah Bunda barangkali ada yang mau ditanyakan ke Pak Edi selaku Kepala Sekolah SD Islam PB Sudirman, silakan langsung bertanya saja. Kalau sudah cukup, barangkali Pak Edi ada tambahan lagi? Cukup? Baik. Untuk Ayah Bunda, informasi bahwa hari Selasa insya Allah kita besok akan mengadakan sosialisasi secara virtual kembali. Besok kita akan mengundang TK-TK yang sudah pernah kita datangin. Kalau mau bergabung kembali silahkan, kami persilahkan dan boleh nge-share nanti linknya ke orang tua murid di TK Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin. Dan untuk informasi seputar SD Islam PB Sudirman, boleh bisa di Instagram @SD Islam PB Sudirman atau bisa langsung ke website SD Islam PB SDI PB Sudirman underscore strip jkt.sch.id. Silakan untuk info-info bisa langsung ke Instagram dan ke website. Instagram bisa langsung DM untuk tanya-tanya atau bisa langsung datang ke sekolah SD Islam PB Sudirman tepatnya di Cijantung. Ayah Bunda yang kami hormati, terima kasih sudah berkenan hadir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini, tapi kedepannya kita akan terus menjalin silaturahim. Saya mewakili keluarga besar SD Islam PB Sudirman mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.